Ahibati fillah, kenapa kita kok harus berbicara tentang puasa ala Rasulullah SAW? Karena kita umat beliau. Kita tahu syariat puasa ini juga dari beliau. Beliau yang memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana tata cara puasa yang benar. Kalau kita melihat di masyarakat kita, ya ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa pun macam-macam. Ada yang berpuasa tapi tidak sholat. Ada yang berpuasa meninggalkan makan dan minum saja. Bas, tapi dosa tetap dia lakukan. Ada yang berpuasa tanpa niat, hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Ada yang berpuasa meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwatnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kita termasuk yang mana? Mungkin sebagian akan berkata, loh, itu kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan manusia biasa. Subhanallah. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam manusia biasa? Coba kita baca firman Allah di akhir surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi. Nah, coba disiapkan akhir surat Al-Kahfi. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Nah, artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada setiap manusia yang sampai kepadanya Al-Quran ini. Innama ana basyarum mithlukum. Katakan, aku ini manusia seperti kalian. Beliau butuh makan, beliau butuh minum. Beliau bekerja, mencari nafkah. Beliau memiliki syahwat dan nafsu. Iya. Nabi menikah alaihi salatu wassalam. Artinya beliau adalah manusia yang sama seperti kalian. Mithlukum. Ini bukan kita yang mengatakannya. Engkau jangan menyamakan Nabi dengan manusia. Nabi ini manusia alaihi salatu wassalam. Dan Allah memerintahkan kepada beliau untuk membuat pernyataan itu. Apa yang membedakan? Yuha ilayya. Yang membedakan, aku dapat wahyu. Aku dapat cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Aku dapat Al-Quran. Aku utusan Allah Azza wa Jalla. Yang diperintahkan untuk mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kalau bicara amal soleh, ukurannya apa? Standarnya apa amal soleh itu? Bukankah kita mendengar banyak orang yang berpandangan, ya udah,
Yang penting kita berbuat baik. Yang penting kita menolong orang, ya. Kita membantu sesama, kita tidak menzalimi orang lain, tidak memakan hak orang lain. Padahal di sini ada dua, amal soleh dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau berbuat baik kepada manusia tapi engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, engkau bukan orang soleh. Bahkan Allah menyebut orang-orang kafir dan orang musyrik ini, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang yang paling buruk, manusia yang paling jahat. Dan tidak ada kezaliman di muka bumi ini. Catat dan renungkan. Tidak ada kezaliman di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada perbuatan syirik. Maka kalau engkau mau berbuat baik, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu dulu. Lalu perbaiki hubunganmu dengan manusia. Dan standar amal soleh itu yang mengikuti Rasul SAW. Tidak berbuat kesyirikan, tidak riya, dan sholatnya ala Rasulullah SAW, zikirnya ala Rasulullah SAW, hajinya ala Rasulullah SAW, sedekahnya ala Rasul SAW, puasanya pun bagaimana mengikuti Rasul SAW. Makanya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 21? Di surat Al-Ahzab ayat 21, coba kita baca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu satu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Masya Allah. Nih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, yang layak, yang pantas, dan yang seharusnya diikuti. Tapi ternyata yang dapat melihat adanya suri tauladan yang baik itu orang yang beriman, yang berharap hari akhir, berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia yakin dunia akan dia tinggalkan semuanya. Makanya kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, engkau ngikutin siapa? Ikut siapa enggak? Ikut Rasul SAW. Atau engkau mengikuti nafsu? Sedangkan puasa itu dalam rangka menempa nafsu agar taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat disyariatkannya puasa, untuk apa sih? Coba kita lihat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah semua hafal ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. tuh, agar kamu bertakwa. Tujuannya bukan agar kamu sehat, agar kamu nyaman, agar kamu bertakwa, agar engkau menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau mau lihat bagaimana Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama, beliau itu memberikan kabar gembira, memberikan ucapan selamat kepada para sahabatnya dengan hadirnya bulan Ramadan. Yang bersedih dengan hadirnya bulan Ramadan,
bermasalah nih. Seharusnya kau gembira dan memberikan ucapan selamat. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika bicara berkah, maka kita bicara kebaikan yang tumbuh dan berkembang. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Diwajibkan oleh Allah atas kalian untuk berpuasa. Tadi kita udah baca ayatnya tuh. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Gimana kita nggak mau gembira? Orang aja dengan munculnya dengan munculnya handphone terbaru, ya, iklannya di mana-mana, ya, masya Allah, di jalanan dikatakan nih ada model baru harus inden, masih belum sampai Indonesia, orang tuh gembira banget, padahal dia bayar, keluar duit. Gimana? Kenapa engkau nggak gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Semua pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Nabi memberikan kabar gembira nih kepada para sahabatnya. Karena orang kalau gembira semuanya menyenangkan. Seperti ini para santriwati. Kalau gembira dengan datangnya seorang ustadzah, dia semangat tuh menyambut ustadzanya, kemudian belajarnya juga lebih masuk. Coba nggak suka sama ustadzanya, dia ngeliat, aduh ustadzah ini lagi, udah nggak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini membuat semangat turun, sehingga yang biasanya dapat setoran 2 halaman, setengah halaman nggak jadi, karena dia udah nggak suka. Nabi alaihissalatu memberikan kabar gembira supaya kau bersemangat loh. Ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan tokohnya, dedengkotnya ini dibelenggu, diikat dengan rantai. Dibelenggu itu diikat tangan ke lehernya biasanya. Yang dikasih rantai, ke lehernya juga dikasih kalung besi dan dirantai. Seperti itu setan, sehingga dia tidak mudah bergerak. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ini kabar gembira lagi dari Nabi SAW. Di bulan Ramadan itu Allah punya satu malam, ini door prize dari Allah Azza wa Jalla, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bicara lebih baik dari 1000 bulan, Allahu Akbar jemaah. Yang dihalangi, yang nggak dapat nih, maka itu orang yang paling merugi. Gimana? Nggak dikatakan merugi. Mungkin secara kasat mata nggak ada yang rugi, Zat. Anda lihat tuh orang-orang tiap tahun nggak pernah dapat Lailatul Qadar, juga di 10 hari terakhir udah nggak puasa, sibuk cari fulus, sibuk belanja, memikirkan Idul Fitri. Mereka fan-fan aja. Mungkin kita lihat keuntungannya di bulan Ramadan, jualan dia semakin tinggi, rugi loh. Modal orang hidup itu bukan harta, tapi waktu. Ini Allah kasih waktu buat kita. Allah kasih waktu beramal di 10 hari terakhir, di satu malam, yang malam itu Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Maka nanti kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW setelah memberikan kabar gembira, lalu prakteknya, apa yang beliau lakukan? Maka yang tidak dapat nih malam, rugi. Full rugi orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Rasul SAW memastikan hilal itu terlihat
Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian puasa kalau melihat hilal itu. Hilal itu lahir, terbit. Kalau kalian melihat, kalian puasa. Biasanya orang melihat bersama tenggelamnya matahari. Dia lihat tuh. Kalau kelihatan, puasa. Kalau nggak kelihatan, ya sudah. Lengkapin. Fa'in ghumma alaikum. Lengkapin kalau nggak kelihatan, nggak terlihat hilalnya karena mendung, karena memang belum lahir mungkin. Yang penting nggak kelihatan. Maka udah, kalian sempurnakan Sya'ban 30 hari. Makanya kita lihat, kaum muslimin di Indonesia nih, berdasarkan sidang isbat tadi malam nggak kelihatan hilalnya. Maka udah, kita lengkapin nih 30 hari bulan Sya'bannya. Berarti besok kita baru mulai puasa, dipastikan hilalnya kelihatan, baru puasa Nabi SAW. Kalau nggak kelihatan ya udah, walaupun kemungkinan ada ini, tapi nggak kelihatan. Ya udah, lengkapin jadi 30 hari.